Please, duduk. Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai kelas jemaat kita. Saya mohon maaf atas keterlambatan selama 30 menit karena berhubung dengan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah jaringan dan internet. Terus saya mohon maaf. Baik, sebelum kita memulai kelas jemaat kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong, memberikan kepada kami penerangan, hikmat dan kekuatan, sehingga firman yang kami renungkan sungguh dapat menjadi kekuatan dan berguna bagi hidup kami. Ini doa kami, ini harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, kita melanjutkan pelajaran eskatologi kita dari kitab Wahyu. Ya, hari ini sudah sampai pasal yang ke-14. Ya, jadi Wahyu pasal 14. Kita bisa membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Ya, nah ini Wahyu 14, ini peristiwa yang terjadi di akhir masa tribulasi. Jadi digambarkan pengangkatan atau rapture, ya. Ini rapture. Nah, kemudian ini Wahyu pasal 4. Nah, ini ketika kita lihat Wahyu pasal 14 ini berbicara pada peristiwa penampakan atau parousia. Ya. Ini satu kali 7 masa, ya. Dalam kitab Daniel bisa dilihat ini sama dengan 7 tahun. Jadi ini 7 tahun. Ya, kita sudah lihat Wahyu pasal 4 berbicara tentang rapture, pasal 5 berbicara tentang bema Kristus, pasal 6 malapetaka pertama yaitu pembukaan terakhir, dan seterusnya sampai pasal yang ke
11 ya, mulai pasal 11 di titik ini adalah dibagi 2 kali masa juga. Di sini ada 3,5 tahun. Pertama, Antikristus ikat perjanjian damai dan dia menguasai seluruh dunia. 3,5 tahun berikutnya dia mengingkari perjanjian. Jadi mulai dari pasal 11 kitab Wahyu, nah ini dia mulai mengingkari perjanjian. Jadi 3,5 tahun di sini, ya 3,5 tahun. Nah di masa yang ini, ya Wahyu pasal 13 kasih gambaran bahwa dia antikristus, ya antikristus akan menguasai dunia dengan menyatukan satu ya pemerintah dunia, satu pemerintahan dunia, ya kemudian satu agama dunia, seluruh dunia satu agama, kemudian ya satu ekonomi dunia. Ya, tidak ada orang yang menjual dan yang membeli tanpa menggunakan tanda 666. Itu Wahyu 13 kasih gambaran. Nah, Wahyu 12 dan 13 itu menceritakan tentang Wahyu 12 menceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong umat Tuhan ya di sepanjang masa, ya dari mulai Israel, kemudian gereja lokal, jemaat lokal, kemudian 144.000 ya orang yang menerima meterai Tuhan pada masa tribulasi. Ya, jadi kita bisa lihat itu Wahyu pasal 12. Nah, gambaran yang kita dapatkan bagaimana cara Tuhan menolong umat Tuhan, kita bisa dapatkan gambaran itu di peristiwa orang-orang Israel pada waktu di Mesir. Bangsa Mesir mendapat tulah, sedangkan kelompok orang Israel ada dalam lindungan Tuhan. Walaupun mereka tinggal di negeri yang sama, tetapi dengan cara dan pertolongan Tuhan umat Israel dilindungi. Demikian juga pada masa gereja, ya Tuhan punya cara untuk memelihara jemaat yang alkitabiah dan orang-orang beriman, sehingga regenerasi kebenaran itu terus berjalan sampai rapture, sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain penuh. Berdasarkan Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Ya, kemudian kita lihat lagi Wahyu pasal 13 itu menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana keadaan dunia di bawah kendali antikristus. Ya, di bawah kendali antikristus. Nah, jadi hal pertama yang harus kita ingat bahwa sebelum terjadi pengangkatan, sebelum terjadi rapture, antikristus tidak dapat mengendalikan dunia. Belum dapat, ya, belum dapat mengendalikan dunia. Mengapa? Di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia durhaka itu belum bisa menyatakan diri karena masih ada yang menahannya. Siapakah yang menahannya? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Jadi kalau hari ini dia mau menyatakan diri, dia mau terapkan ya tanda di tangan kanan dan di dahi, tidak bisa karena di dalam hati orang percaya ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya itu Roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia, termasuk roh antikristus. Sehingga saat ini dia belum menyatakan diri, tetapi secara kedurhakaan mulai bekerja dengan sistem-sistem yang dibangun saat ini. Ada upaya untuk menyatukan dunia, ada upaya untuk menyatukan satu agama dunia, dan ada upaya untuk menyatukan satu ekonomi dunia. Ya, satu ekonomi dunia. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, jadi ada video yang beredar bahwa
pemberian vaksin. Vaksin itu di dalamnya adalah gen antikristus. Itu sebenarnya orang yang membuat itu adalah orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Ya, bahwa orang-orang tidak mengerti kebenaran, bahwa penerapan ya meterai dari antikristus itu dapat betul-betul dikendalikan oleh antikristus. Itu peristiwanya sesudah orang percaya diangkat. Lalu mungkin ada pertanyaan, kita kan belum tahu kapan orang percaya diangkat. Orang percaya diangkat itu secara kasat mata, ya, artinya kita bisa melihat dengan mata kita secara fisik sesuai dengan janji malaikat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Pada waktu Yesus naik ke sorga, malaikat berkata kepada murid-muridnya, ya, Yesus yang terangkat ini akan datang dengan cara yang sama. Ya, jadi kalau sudah terjadi rapture, ya saudara-saudara melihat ada orang yang hilang, orang-orang percaya yang hilang, diangkat di atas awan, bunyi gemuruh, bunyi nafiri, maka itu rapture. Dan kalau sudah rapture, bangsa-bangsa non-Yahudi, ya, bangsa-bangsa non-Yahudi tidak lagi mendapat kesempatan untuk diselamatkan, karena sesudah rapture kesempatan itu diberikan kembali kepada orang Israel, dan hanya 144.000 orang Israel yang diselamatkan di masa tribulasi dengan cara Tuhan, seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12. Tuhan melindungi umatnya, ya, mempelai perempuannya. Jadi mempelai perempuannya itu ada Israel, ada jemaat lokal, dan 144.000 orang Israel. Itu cara Tuhan melindunginya. Nah, pagi hari ini kita sampai, ya, kita sudah bahas Wahyu pasal 1, ya, minggu lalu di pasal 13. Hari ini pasal yang ke-14. Nah, pasal yang ke-14 ini sudah sampai di akhir masa tribulasi. Ya, di akhir masa tribulasi, atau ya ini terjadi ya pada waktu masa parousia. Nah, coba kita lihat ya, di dalam kitab Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Zion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi kita lihat ya, Wahyu pasal 14 ini, kalau rapture ya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Rapture ini orang percaya diangkat, ya, diangkat oleh Tuhan Yesus di atas awan, datang di atas awan menjemput orang percaya. Ya. Nah, kalau parousia, ya, rapture Tuhan tidak turun ke bumi. Kalau parousia dia turun ke bumi, ya, bersama dengan para malaikatnya, dan juga di sana ada 144.000 orang yang menerima meterai Tuhan. Ini karena di Sion, ya, di bumi, ya, yang menerima meterai Tuhan pada masa tribulasi. Ya, yang menerima meterai Tuhan pada masa tribulasi ini yang di Wahyu pasal 7. Ya, di Wahyu pasal 7 yang menerima meterai Tuhan. Jadi turun di Sion. Nah, kita lihat hal ini menggenapi apa yang dicatatkan di dalam kitab Zakaria 14 ayat yang keempat. Kristus akan menginjakkan kaki di Sion. Ya, menginjakkan kaki di Sion, kemudian menggenapi perjanjian atas Israel. Jadi janji untuk segera mengakhiri kerajaan antikristus. Ya, jadi kita lihat itu Wahyu 14, Wahyu pasal 14 ayat Wahyu 14. Kita bisa lihat di situ Wahyu pasal 14 keseluruhan pasal sampai ayat yang ke-20. Jadi peristiwa masa parousia atau penampakan. Ya, jadi Kristus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, ya, kemudian beserta 144.000, ya, 144.000
orang Israel yang sudah menerima meterai Tuhan. Nah, kita baca lagi. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang didengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada pelajaran nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi 144.000 orang yang ditebus dari bumi itu. Jadi 144.000 orang orang yang menerima meterai Tuhan itu diselamatkan. Mereka yang telah ditebus dari bumi, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi 144.000 orang. Nah, kita perhatikan dan harus hati-hati di dalam tafsir bagian ini, karena ada kelompok yang menafsirkan bahwa 144.000 orang itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki dan masih perjaka semua. Nah, sebenarnya ayat yang keempat ini memberikan deskripsi bahwa 144.000 ya yang menerima meterai bukan berarti semuanya laki-laki, tidak. Tetapi angka yang dihitung, ya, orang-orang Yahudi seringkali menghitung, ya, hitungannya itu selalu mengutamakan laki-laki. Jadi 144.000, dan sama seperti bagian ini yang diutamakan itu adalah dikatakan mereka yang ditebus, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Jadi yang diutamakan laki-laki, tapi perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Jadi 144.000 orang yang menerima meterai Tuhan itu selama 1 kali 7 masa, ya, mereka tidak ada, mereka tidak menikah, ya, tidak menikah, tidak bersetubuh, tidak memiliki celah, dan Alkitab katakan tidak memiliki dusta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya 144.000 ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, di mana dalam kerajaan 1000 tahun? Di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25 memberikan gambaran bahwa pada masa kerajaan 1000 tahun, ya, di situ ya tidak ada dosa. Kalau orang yang mati di bawah 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, nah, orang-orang ini dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, di 1000 tahun baru mereka melahirkan generasi-generasi orang-orang benar. Ya, jadi selama 1 kali 7 masa, ya, mereka menyucikan diri mereka dari segala macam bentuk, ya, kejahatan, dan juga mereka menyucikan diri mereka untuk tidak menikah. Ya, jadi itu, ya. Jadi mengapa? Karena Tuhan mempersiapkan mereka membangun sebuah generasi baru yang akan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, itu kalau hati-hati di dalam tafsir bagian ini, ya. Kita harus menafsir dengan melihat konteks historis, ya, bagaimana orang-orang Yahudi selalu mengutamakan laki-laki dalam peran utama. Ya, bahkan dalam penghitungan laki-laki di hitungan laki-laki itu yang dipakai, perempuan tidak. Misalnya 12 anak Yakub, padahal anak Yakub itu ada 13, ada Dina. Nah, di sini bukan, kalau di dalam Wahyu 14 yang kita lihat ini bukan persoalan hitungan, tapi persoalan peran.
Ya, jadi di situ seolah-olah mereka perjaka, tapi di bagian akhir dikatakan mereka adalah orang-orang perjaka dan orang-orang yang perawan, ya, yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan di kerajaan 1000 tahun itu barulah mereka, ya, antara perjaka dan perawan ini menikah dan melahirkan generasi-generasi yang takut Tuhan. Ya, jadi itu kita lihat Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5 memberikan kita penjelasan, ya, ayat 1 sampai 5 ini penjelasan bahwa 144.000 orang yang ada di bumi, ya, yang ada di bumi, ya, itu pertama mereka akan, ya, berkumpul bersama Kristus di Bukit Zaitun, ya, berkumpul bersama Kristus, berkumpul bersama Kristus. Yang kedua, mereka adalah, ya, para perjaka dan para perawan, ya, itu, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, kita lihat lagi Wahyu 14. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dan anggur hawa nafsu cabul. Ya, dan seorang malaikat, ini kita lihat, ya, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, ya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 kita bisa lihat di sini. Ini berbicara tentang penghakiman, ya, terakhir, penghakiman atas bangsa-bangsa, ya, dengan malaikat bawa Injil sampaikan kepada bangsa-bangsa untuk takut menyembah Allah, tapi tidak disuruh bertobat. Jadi kasih tahu bahwa saat penghakiman sudah tiba. Nah, harusnya kalian menyembah Allah, tetapi kalian tidak menyembah Allah, malah justru sebaliknya kalian menggunakan meterai yang diberikan oleh antikristus. Jadi ini penghakiman. Wahyu 6 sampai 7, penghakiman disampaikan, diberitakan kepada bangsa-bangsa yang hidup masa tribulasi, ya, yang tidak menerima meterai Allah. Mereka dihakimi, dan di tangan malaikat itu ada Injil, firman Allah, disampaikan kepada mereka, bukan untuk mereka bertobat, tapi untuk menghakimi mereka yang diam di bumi, ya. Nah, hal itu bisa kita lihat di ayat selanjutnya, dikatakan, itu ayat 7, 6 dan 7, ayat 8 dikatakan, dan seorang malaikat kedua menyusul dan dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur percabulan. Jadi kota besar Babel itu gambaran dari kekuasaan atau kedudukan kerajaan antikristus. Ya, jadi di akhir masa tribulasi ini kekuasaan antikristus, kerajaan antikristus akan dihancurkan sesuai dengan mimpi yang ditafsir oleh Daniel dalam mimpi Nebukadnezar, di mana ada sebuah patung, kepala terbuat dari emas, dada dari perak, perut dari tembaga, kaki dari besi, 10 jari kaki besi campur tanah liat. Dan dia langsung katakan kepada Nebukadnezar, kepala itu adalah Tuanku atau kerajaan Babilonia. Sesudah supremasi kerajaan Babilonia runtuh, digantikan oleh Media Persia. Sesudah Media Persia digantikan oleh Yunani. Sesudah Yunani
ya Romawi, dan 10 jari kaki adalah kerajaan antikristus. Lalu muncul batu besar yang terguling dari gunung menghancurkan patung itu, yaitu kerajaan batu besar, kerajaan antikristus. Jadi dari gunung, dari Bukit Zaitun, kekuasaan antikristus akan dimusnahkan. Jadi kitab Wahyu, jadi diingatkan kepada bangsa-bangsa dan diingatkan kepada bangsa-bangsa sekaligus, ya Wahyu 14 ini menyatakan bahwa kerajaan atau kekuasaan antikristus sudah berakhir, ya. Dan kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum anggur dari murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kita lihat di sini penghakiman, ya. Yang pertama, penghakiman dinyatakan kepada semua bangsa, kemudian deklarasi penghancuran, ya, kekuasaan kerajaan antikristus, kemudian penghukuman untuk orang-orang yang menerima meterai antikristus. Nah, orang-orang yang menerima meterai antikristus adalah orang-orang yang menyembah patung itu, ya, yang menyembah patung itu. Nah, peristiwa itu antikristus betul-betul menguasai dunia, mengendalikan dunia itu sesudah rapture. Jadi ingat ya, sesudah rapture. Jadi yang dihitung menerima tanda meterai itu bukan orang-orang yang sebelum rapture, tapi sesudah rapture. Jadi ini penghakiman untuk orang-orang yang menerima meterai, yang menyembah patung binatang itu, ya, yang menyembah patung binatang itu. Ini penghakiman untuk mereka di akhir masa tribulasi. Nah itu jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau hari ini kalau ada yang berkata seperti video yang beredar bahwa jangan terima vaksin itu di dalamnya adalah gen antikristus, itu tidak perlu dipercaya karena tidak sesuai firman Allah. Karena hari ini antikristus belum bisa menyatakan diri, ya, belum bisa menyatakan diri karena masih ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya. Orang percaya hari ini divaksin lalu ada gen antikristus, gennya itu tidak berkuasa. Karena roh yang ada dalam diri orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk antikristus. Ya, jadi kita perhatikan di sini. Ya, Wahyu pasal 14 itu penghakiman. Jadi pertama, penghakiman kepada semua bangsa, Injil dibukakan dan semua bangsa diingatkan harusnya mereka menyembah Allah, tetapi mereka memilih menerima meterai antikristus. Lalu menyatakan bahwa kekuasaan dari kerajaan antikristus, kekuasaan antikristus sudah akan dihancurkan, bukan sudah, akan dihancurkan. Dan yang berikut Wahyu pasal yang ke itu tadi pasal 8 itu penghancuran kerajaan antikristus. Ya, ayat 8, Wahyu 14 ayat 8, penghancuran kerajaan yang antikristus. Ya, nah kemudian ayat 9 sampai ayat 13 ini ya penghukuman. Tadi itu penghakiman, sekarang penghukuman untuk orang yang menerima ya meterai antikristus. Ya, jadi penghukuman untuk orang yang menerima meterai antikristus. Wahyu pasal 14. Ini
Jadi sudah di akhir. Nah, ketika kita belajar kitab Wahyu, kita belajar tentang eskatologi. Ya, eskatologi. Nah, kemudian ya kita lihat mulai dari pasal 14 mulai dari ayat 14, Wahyu 14, pasal 14 ayat 14 sampai 20, ya. Di sini menjelaskan mengenai penghukuman. Ya, kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Di bait suci ini peristiwa yang terjadi di Yerusalem baru. Bait sucinya itu bukan yang di bumi, tapi bait sucinya yang ada di Yerusalem baru. Ya, ingat bahwa gambaran dari bait Allah yang ada di dunia yang dibuat oleh Musa aslinya itu ada di sorga. Ya, aslinya itu ada di sorga. Itu dijelaskan di dalam kitab Ibrani, nanti bisa lihat di Ibrani pasal yang ke 7, ya, Ibrani pasal 7 itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa bukan pasal 7 tapi pasal yang ke 8 dan pasal 9. Ibrani pasal 8 dan 9 memberitahu kita bahwa ya bentuk asli dari bait Allah yang dibangun oleh Musa, kemah suci yang dibangun oleh Musa di bumi dan dibuat oleh Salomo itu aslinya ada di sorga. Ya, jadi bait Allah yang dimaksud di sini malaikat keluar dari bait Allah bukan yang di bumi. Ya, karena di bumi ini pada waktu 3,5 tahun periode kedua itu dibawa kendali Antikristus. Jadi ini yang di sorga. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat lain dari Mesbah yang berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu itu yang tajam, dan itu potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan yang besar, yaitu murka Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi, bukan dituai untuk masuk hukum, tetapi dituai untuk dihukum di dalam api. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan kilangan itu mengalir darah, ya, tingginya sampai ke Kampuda dan jauhnya 200 mil. Jadi bukan dituai untuk masuk lumbung, tetapi dituai untuk dihukum. Nah, itu di bumi. Jadi ini mendeskripsikan keadaan di masa penampakan atau parousia. Jadi Kristus akan turun menginjakkan kaki di Bukit Zaitun bersama dengan para malaikat, dan juga orang 144.000 orang yang menerima meterai Allah yang diam di bumi untuk melaksanakan penghakiman atas dunia. Ya, penghakiman atas dunia. Ya, malaikat memberitahu kepada bangsa-bangsa di dunia harusnya mereka menyembah Allah. Nah, tetapi mereka menerima meterai Antikristus daripada menyembah Allah. Ya, memang pada masa ini mereka sudah tidak dapat kesempatan lagi. Jadi saudara-saudara yang hari ini ingin diselamatkan, inilah kesempatannya. Yang non Yahudi, ya, yang ingin masuk surga, sekarang kesempatannya. Kalau sudah terjadi pengangkatan, non Yahudi tidak punya kesempatan, tinggal menunggu waktu penghakiman di akhir masa tribulasi. Ya, di akhir masa tribulasi, tinggal menunggu waktu penghakiman di masa akhir tribulasi. Nah, kemudian Wahyu 14 memberitahu bahwa kerajaan Antikristus segera dimusnahkan oleh Yesus Kristus, malaikat-malaikat 144.000 orang yang bersama dengannya memusnahkannya, dan kemudian orang yang menerima meterai Antikristus itu dihakimi dan dibuang ke dalam neraka. Jadi ayat 14 sampai ayat yang ke-20 memberikan deskripsi, memberikan gambaran bagaimana situasi
yang terjadi di akhir masa tribulasi atau terjadi pada waktu penampakan atau masa parousia, ya masa parousia. Ya, jadi dikasih gambaran bahwa ada keluar orang malaikat-malaikat dari bait Allah. Bait Allah itu yang ada di Yerusalem baru, bukan bait Allah yang ada di bumi, yang melakukan tuaian, ya tuaian besar, bukan yang dituai di bumi, bukan untuk masuk lumbung, tetapi yang dituai di bumi untuk dihukum di dalam penghukuman yang kekal. Ya, ini Wahyu pasal 14. Oke, baik, pelajaran eskatologi kita hari ini sampai Wahyu pasal 14. Puji Tuhan, kita selesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi ini adalah eskatologi dispensasionalis premilenialis, ya. Jadi dispensasionalis premilenial. Nah, itu ya. Nah, ada perbedaan antara dispensasionalis premilenialis dan dispensasionalis, ya, historical. Jadi yang historik dia tidak lihat masa rapture, ya, dia hanya langsung kepada parousia. Jadi yang historis itu gereja akan masuk masa tribulasi dan tanpa melihat masa rapture, ya, mengabaikan. Nah, ini kelompok ini saya coba membaca, dan ini kelompok Advent, ya, yang penganut dispensasionalis, ya, historical premilenialis. Sedangkan saya percaya berdasarkan ayat Alkitab, lebih logis dan Alkitabiah, ya, itu pandangan dispensasionalis, ya, premilenialis, ya. Jadi kalau yang satu penganut historical premilenialis, nah, itu historical premilenialis. Sedangkan saya menganut, ya, dispensasionalis premilenialis. Nah, apa perbedaannya? Yang histori premilenialis, dia tidak percaya, dia tidak melihat ada masa rapture, ya, sedangkan yang dispensasional premilenialis itu melihat ada rapture dan parousia. Ya, jadi ini. Sedangkan kelompok amilenium dan postmilenium tidak percaya masa-masa seperti ini, mereka gabung semua. Makanya mereka kebingungan, ya, sehingga ada video yang muncul seorang perempuan, oh ini ada gen antikristus, karena mereka gabung semua, tidak tahu kapan penyerapan dari metrai antikristus itu. Ya, ini semoga pelajaran ini berguna bagi kita semua, jemaat agape yang saya kasihi dalam Tuhan, dan juga saudara-saudara seiman yang menyaksikan lewat live streaming hari-hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pagi ini kami sudah belajar mengenai pelajaran akhir zaman. Biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi suatu pelajaran yang membangun kehidupan iman kami, suatu pelajaran yang membawa kami kepada pengenalan yang sempurna akan kebenaran Tuhan. Pimpin kami semua di masa pandemi ini. Kami terus berdoa agar kami bukan menjauhkan diri daripadamu, tapi kami mendekatkan diri kepadamu lewat kehidupan iman kami yang bertekun di dalam firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan hidup dalam kebenaran. Pimpin kami semua yang ada di rumah, Tuhan Engkau menyertai, memberikan konsentrasi dan sukacita di dalam kebenaran. Ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, sesudah ini kita akan adakan kebaktian yang masing-masing jemaat di rumah dipimpin oleh pria dewasa yang ada di rumah di tempat masing-masing yang sudah diselamatkan, ya, bernyanyi. Dan nanti jam 9.30 ya saya akan berkhotbah, dan bagi yang ingin mengikuti puji-pujian dari tempat ini boleh, saya akan bermain musik dan bernyanyi. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita.